Gustav mengerutkan keningnya karena merasa ada yang aneh. Dia pun bertanya, "Ayah, ada apa? Kenapa tatapan matamu terlihat berbeda?" Ye Tianzeng terdiam sejenak, lalu bertanya, "Gustav, apakah kau punya rokok?" Gustav terkejut. Ayahnya sudah berhenti merokok selama 10 tahun. Kenapa tiba-tiba ingin merokok lagi? Selain itu, kejadian barusan dengan batu giok dan perubahan di alis ayahnya membuatnya semakin bingung. Meskipun ragu, Gustav tetap mengambil sekotak rokok Huang Hello dari makam reinkarnasi, mengeluarkannya dan menyerahkannya kepada ayahnya. Dengan jentikan jarinya, api muncul untuk menyalakan rokok tersebut. Namun saat Gustav hendak menyalakan satu batang untuk dirinya sendiri, Ye Tianzeng langsung merampasnya. "Anak kecil tidak boleh merokok, matikan itu." Ye Tianzeng bersandar pada balok es 1000 tahun untuk waktu yang lama. Saat rokoknya habis setengah, dia akhirnya berbicara, "Gustav, aku ingin pergi ke keluarga Ye di Gunung Kunlun." Kata-kata ini seperti petir di siang bolong. Gustav benar-benar tidak bisa bereaksi. Meskipun keluarga Ye dari zaman kuno sudah runtuh, namun keluarga Ye di Gunung Kunlun masih memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Dari apa yang dia dengar dari Ye Hongbin dan Jian Xuechen, keluarga Ye di Gunung Kunlun adalah tempat yang penuh misteri dan bahaya. Terlebih lagi, alasan kakeknya meninggalkan keluarga itu kemungkinan besar berhubungan dengan orang-orang di dalamnya. Kalau ayahnya pergi ke sana, bukankah itu berarti mencari mati? Ye Tianzeng menatap Gustav sejenak sebelum melanjutkan. "Apakah kau tahu alasan sebenarnya kakekmu pergi dari sana?" Gustav menggeleng dengan berat. Ye Tianzeng mengetuk abu rokoknya lalu berkata, "Kakekmu sebenarnya diusir. Dia diusir dari keluarga Ye di Gunung Kunlun. Setelah dantiannya dihancurkan dan semua kekuatannya dihapuskan." Suara Ye Tianzeng bergetar dan jarinya tampak gemetar. Adegan-adegan itu terus terputar di pikirannya. Sangat mengerikan. Batu giok keluarga Ye yang dia pegang menjadi saksi dari semua itu. Ye Tianzeng tidak hanya melihat bagaimana ayahnya dipaksa kehilangan dantiannya, tetapi juga bagaimana ibunya dipukul hingga terluka parah oleh seorang pria. Adegan yang memilukan itu sepenuhnya menghancurkan hatinya. Kedua orang tuanya bahkan dipaksa menelan 2 pil misterius. Meskipun tidak tahu asal-usul pil itu, namun dari ekspresi kesakitan mereka jelas bahwa pil tersebut tidak berbeda dari racun. Kata-kata dingin yang menggema di telinganya semakin memperparah amarahnya. Dengan kekuasaan keluarga Ye, kau tidak pantas berjuang untuk itu. Prinsip yang kau pegang adalah lelucon. Mulai hari ini kalian berdua harus keluar dari keluarga Ye di Gunung Kunlun dan jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Pil itu hanya akan membuat kalian bertahan beberapa dekade lagi. Setelah itu kalian akan mati tanpa ada yang bisa menyelamatkan. Nikmatilah waktu kalian sebagai pasangan yang malang. Saat waktunya tiba, aku akan mengirim orang untuk mengambil abu kalian. Bagaimanapun, kau pernah menjadi pewaris utama keluarga Ye. Sayangnya, kau bertemu denganku, baik dalam kemampuan maupun kekuatan. Aku jauh lebih layak untuk menguasai keluarga Ye. Sekarang pergilah. Kau dan keturunanmu tidak akan pernah memiliki hak untuk kembali ke keluarga Ye. Oh, benar. Mungkin kau bahkan tidak akan memiliki keturunan. Kalaupun ada, dia pasti hanya seorang sampah yang tidak bisa berlatih. Kemarahan Ye Tianzeng membara. Karena ini, semua ini karena seseorang pria bernama Ye Fudong. Dia adalah kepala keluarga Ye di Gunung Kunlun saat ini. Setelah kembali ke Agoru,
Ye Tianzeng sering melihat ibunya menunjukkan wajah penuh kesakitan, seolah-olah menahan rasa sakit yang luar biasa. Dia mengira itu hanya penyakit lama, tetapi ternyata itu adalah penyiksaan yang diberikan oleh pria tersebut. Setelah dia dan Jiang Meirong memiliki Gustav, tidak lama kemudian kedua orang tuanya meninggal. Ini terlalu kebetulan. Dia dulu berpikir itu adalah romansa kedua orang tuanya yang membawa mereka pergi bersama. Tetapi sekarang dia tahu itu adalah hasil dari penganiayaan. Tahun-tahun itu, ayahnya membawa Gustav ke banyak tempat. Semuanya untuk menyembunyikan kebenaran dan melindungi Gustav dari ancaman. Dia dan Jiang Meirong selalu tidak memahami semuanya. Namun sekarang dia akhirnya tercerahkan. Ternyata rencana besar ayahnya selama bertahun-tahun, penuh dengan kesabaran dan pengorbanan, adalah agar Gustav yang membukanya. Beberapa hal yang pernah hilang, ayahnya ingin Gustav mengambilnya kembali dengan kekuatan 100 kali lipat. Ye Tianzeng menyalakan sebatang rokok lagi, lalu dia menceritakan semua hal yang dia ketahui satu persatu. Meskipun dia sangat marah, dia lebih merasakan kemarahan membara dalam hati Gustav. Pada saat ini, Gustav mengepalkan tangannya dengan erat. Pembuluh darahnya menonjol. Seekor naga darah keluar dari tubuhnya, melayang di udara. Suara raungan naga menggema seperti guntur yang meledak. Langit di atas puncak Qingxuan dipenuhi awan gelap yang sangat tebal. Ye Tianzeng merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia mematikan rokoknya, lalu berkata kepada Gustav, "Sudahlah, masalah ini tidak bisa diburu-buru. Gustav, kau hanya perlu mengingat satu nama itu saja. Kakekmu telah mempersiapkan ini selama bertahun-tahun. Dia tidak ingin semua ini hancur begitu saja pada saat ini." Mata Gustav dipenuhi dengan urat merah. Dia menggenggam erat jimat giok di tangannya yang tampaknya merasakan kemarahannya dan memancarkan cahaya merah. Tiba-tiba Gustav berbicara, "Ayah, kalau kau melihat semua gambar itu, apakah kau tahu seberapa tinggi tingkat kekuatan Ye Fudong?" Ye Tianzeng mengangguk. Puluhan tahun yang lalu, tingkat kekuatan Ye Fudong berada di lapisan ke-8 dari alam Raja Void. Saat itu juga Gustav merasa betapa kecil dirinya. Dia sangat memahami sistem kekuatan kultivasi di Gunung Kunlun. Itu adalah alam pendinginan, alam kaiyuan, alam pneumatik, alam kopling, alam yuan sejati, alam perjalanan ilahi, alam transenden, alam suci, alam Raja Suci, alam Void Return, alam Raja Void, alam sumber Tao, dan atau alam Dai Yuan. Setiap alam memiliki 9 lapisan. Saat ini dia berada di alam transenden, namun dia mampu menghancurkan ahli alam suci di Gunung Kunlun. Bahkan dengan kartu trufnya, dia bisa membunuh eksistensi di alam Raja Suci. Tapi alam Raja Void masih terlalu jauh baginya. Meskipun dia memiliki makam reinkarnasi yang keberadaannya menentang langit, namun makam reinkarnasi memiliki batasannya sendiri. Semakin kuat dia, maka kekuatan di dalam makam reinkarnasi serta kemampuan para ahli di dalamnya juga akan semakin kuat. Ini adalah siklus positif. Saat ini, yang paling penting adalah meningkatkan kekuatannya. Setelah memikirkan semuanya dengan jelas, Gustav menatap Ye Tianzeng dengan serius dan berkata, "Ayah, beri aku waktu beberapa bulan. Pada saat itu aku akan membawa ayah dan ibu ke Gunung Kunlun, ke keluarga Ye." Beberapa orang berpikir mereka mengendalikan segalanya.
dan dihormati oleh semua orang. Maka aku akan menunjukkan kepada mereka apa itu amarah yang membakar langit. Awalnya aku tidak peduli dengan keluarga Ye di Gunung Kunlun. Tetapi kalau dia berani mengatakan bahwa keturunan kakekku tidak akan pernah menginjakkan kaki di keluarga Ye, maka aku tidak hanya akan pergi ke keluarga Ye, tetapi aku juga akan merebut posisi kepala keluarga itu dengan tanganku sendiri. Aku akan menariknya turun dari tahta dan membuatnya merasakan apa itu neraka yang sejati. Pada saat ini, Gustav melepaskan niat membunuh yang sangat kuat. Naga darah turun dari langit dan masuk kembali ke tubuh Gustav. Sedangkan jimat giok di tangan Gustav memancarkan cahaya misterius. Kemudian cahaya itu memudar. Jimat itu menunjukkan ukiran seekor naga darah yang menembus langit, tak terkalahkan di dunia. Di bagian belakang jimat itu dua karakter kuno muncul. Itu adalah nama Gustav Ye. Tanpa disadari, jimat itu telah mengenali Gustav sebagai tuannya. Ye Tianzeng menatap dalam-dalam ke arah Gustav. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah." Saat suasana menjadi tegang, tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Suara Tetua Agung Puncak King Xuan terdengar. "Tuan Ye, apakah kau ada di dalam? Aku ada urusan penting untuk dibicarakan. Aku baru saja menggunakan formasi pengorbanan darah dan mendeteksi keberadaan kepala gerbang Dewa Medis." Mendengar ini, kemarahan Gustav benar-benar memudar. Dengan sedikit gerakan tangan, pintu pun terbuka lebar dan dia berkata, "Masuklah." Keberadaan gurunya sangat penting bagi Gustav. Tetua Agung Puncak King Xuan melihat pintu akhirnya terbuka. Lalu dengan cepat dia melangkah masuk. Saat melihat Ye Tianzeng, dia tampak sedikit terkejut dan ekspresinya cukup aneh. Dia baru saja selesai bermeditasi. Jadi tentu saja dia tidak tahu Gustav telah pergi ke aliansi darah. Apalagi tentang kejadian besar di sana. Kalau dia mengetahuinya, pasti dia akan lebih terkejut lagi. Tetua itu membuka mulutnya dan berkata, "Tuan Ye, orang ini." Gustav tanpa basa-basi menjawab, "Dia adalah ayahku. Mulai sekarang dia akan tinggal sementara di Puncak King Xuan. Keamanannya ada di bawah tanggung jawabmu. Tidak boleh ada kesalahan apapun." Tetua Agung Puncak King Xuan tertegun. Dia jelas ingat ayah Gustav berada di aliansi darah. Jadi bagaimana bisa tiba-tiba ada di sini? Apakah aliansi darah setuju untuk melepaskannya? Saat dia hendak menyapa Ye Tianzeng, Gustav memotongnya. Langsung saja ke pokok masalahnya. Tetua Agung Puncak King Xuan akhirnya menatap Gustav dan mengeluarkan sebuah pelat formasi. Lalu dia membentuk beberapa segel dengan jarinya. Dan pelat formasi itu langsung memancarkan sebuah titik cahaya. Titik cahaya itu redup. Tetua Agung Puncak King Xuan berkata, "Tuan Ye, titik cahaya ini mewakili keberadaan gurumu. Berdasarkan pusat pelat formasi ini, titik pusat formasi berada di Puncak King Xuan kita. Dari arah yang ditunjukkan, tampaknya dia berada di sekitar pegunungan Yuchang. Namun lokasi pastinya belum bisa dipastikan." Gustav bertanya dengan rasa ingin tahu. "Untuk apa guruku ke pegunungan Yuchang? Apa ada yang istimewa di sana?" Tetua Agung Puncak King Xuan ragu beberapa detik sebelum menjawab. Pegunungan Yuchang adalah tempat yang unik. Itu juga dikenal sebagai tanah pembantaian. Salah satu wilayah tak bertuan di Gunung Kunlun. Beberapa sekte gabungan di Gunung Kunlun telah mencoba menguasai wilayah itu, tetapi sangat sulit. Akhirnya tempat itu menjadi surga bagi orang-orang dengan identitas khusus. Orang-orang yang diburu atau dicap sebagai buronan sekte sering melarikan diri ke sana. Karena itu, muncul berbagai industri di wilayah tersebut.
Kini tempat itu bahkan lebih makmur. Begitu masuk ke sana, semua kehormatan yang kau miliki akan hilang. Sekte di belakangmu juga tidak bisa membantu. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah dirimu sendiri. Tempat itu lebih brutal daripada sebagian besar wilayah di Gunung Kunlun. Berdasarkan data, setiap hari ratusan orang meninggal di sana. Nyawa manusia sangat murah di sana. Namun peluang dan sumber daya di sana jauh lebih besar dibandingkan tempat lain di Gunung Kunlun. Gustav mengerutkan keningnya. Dia mengenal karakter gurunya dengan baik. Gurunya adalah orang yang sangat membenci suasana penuh pembunuhan seperti itu. Gurunya selalu memancarkan aura dingin dan bebas, yang jelas tidak cocok dengan tempat seperti itu. Jadi kenapa dia pergi ke sana? Tetua King Xuan melirik Gustav dan melanjutkan. Tuan Ye, ada satu hal lagi yang belum aku sampaikan. Pegunungan Yuchang adalah jalur utama menuju Sekte Tao. Aku benar-benar tidak bisa memastikan apakah gurumu pergi ke sana untuk mencari Sekte Tao atau untuk mencari peluang di tanah pembantaian itu. Namun, Tuan Ye tidak perlu khawatir. Kalau titik cahaya masih berkedip, itu berarti gurumu aman untuk sementara waktu. Setidaknya aku bisa memastikan tidak ada bahaya yang akan menimpa dalam 10 hari ke depan. Gustav langsung bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan setelah 10 hari? Tetua itu menghela nafas panjang. Dia ingin menyembunyikan sesuatu, tetapi akhirnya dia berkata, bencana berdarah. Itulah salah satu alasan aku sangat mendesak untuk menemuimu. Gustav tetap tenang. Dia tidak menunjukkan banyak reaksi dan berkata, aku mengerti. Tetua itu berkata lagi, Tuan Ye, aku sudah membuka segel puncak King Xuan. Kalau kau setuju, beberapa hari lagi, aku bisa pergi ke sana untuk mencoba menemukan gurumu. Gustav melambaikan tangannya. Tidak perlu. Tugasmu adalah melindungi ayahku di sini. Urusan lainnya biar aku yang tangani. Aku berencana pergi ke Tiongkok dulu. Setelah itu baru pergi ke pegunungan Yuchang. Kalau gurunya tidak dalam bahaya dalam waktu dekat, prioritas Gustav adalah membawa ibunya ke sini. Selama ini ibunya berlatih siang dan malam untuk momen ini. Setelah itu, dia akan ke pegunungan Yuchang. Di saat yang sama, sebuah berita besar mengguncang Gunung Kunlun. Gunung Kunlun tidak memiliki platform seperti Weibo di Tiongkok, tetapi mereka memiliki Gunung Kunlun Spirit News. Itu adalah semacam surat kabar komunikasi. Spirit News mencatat semua peristiwa besar yang terjadi di Gunung Kunlun. Bahkan dengan teknik tertentu, orang bisa melihat gambaran di dalamnya. Setiap sekte dan kekuatan di Gunung Kunlun akan menerima Spirit News ini dalam waktu singkat. Isi dari Gunung Kunlun Spirit News hari ini sangat kaya, mulai dari pembukaan area rahasia atau sekte-sekte yang mendapatkan murid-murid jenius, hingga dendam dan pertempuran antara sekte yang besar. Namun, hari ini Gunung Kunlun Spirit News didominasi oleh satu berita yang menghancurkan, yaitu pada hari yang sama, di tempat yang sama, dua sekte besar Gunung Kunlun mengalami kehancuran total. Yang pertama adalah pemimpin aliansi darah, Jian Xuechen, dan ratusan tetua serta murid-muridnya dibantai habis-habisan. Aliansi darah hampir hancur menjadi puing-puing. Yang kedua adalah pemimpin sekte Shenhai, dan puluhan muridnya tewas seluruhnya. Tidak ada yang selamat. 1 jam sebelum kejadian tersebut, Jian Xuechen telah mengaktifkan perintah pemburuan 100 sekte dan memberitahu semua sekte untuk mencari keberadaan Aldren Ye dan meminta bantuan. Namun ketika sekte-sekte lain tiba di aliansi darah, mereka hanya disambut dengan pemandangan yang akan sulit dilupakan sepanjang hidup mereka. Lautan darah dan ribuan mayat menyambut kedatangan mereka.
Seperti apa pembantaian dan kekejaman ini? Selama 100 tahun terakhir, Gunung Kunlun tidak pernah melihat hal seperti ini. Namun di tengah lautan darah tersebut, cabang bunga plum terlihat dengan sangat jelas. Sebuah ranting. Semua orang tahu apa yang diwakili oleh ranting bunga plum itu. Itu adalah tanda dari monster Aldren Ye. Gunung Kunlun, mimpi buruk kalian telah kembali.